Menjadi seorang programmer itu memang cukup sangat seru, menantang, menarik. Di sisi lain, rata-rata programmer di Indonesia secara finansial memiliki tingkat salary yang cukup sangat baik. Akan tetapi, siapa nih dari teman-teman programmer di sini yang sering bergadang, minum kopi lebih banyak daripada asupan air putihnya, dan sering duduk berjam-jam di depan layar komputer? Lalu, tiba-tiba semuanya mulai berasa sakit. Punggung sudah mulai sakit, mata sudah mulai lelah, bahkan tubuhnya sering mengalami drop. Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana caranya supaya kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap fit, tetapi kita tetap produktif membuat kode yang berkualitas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua, para programmer dan para software developer di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Kang Legend. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan menjelaskan sebuah video yang memang tidak ada kaitannya secara langsung dengan software development ataupun dengan dunia IT secara umum. Tetapi kita akan menjelaskan suatu hal yang cukup sangat penting, dan ini pun akan mempengaruhi kualitas dari pekerjaan pembuatan kode yang kita hasilkan. Kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan berdasarkan pengalaman saya selama ini di dunia pemrograman, ya hampir 22 tahun, kita akan mencoba menjelaskan mengenai hack kesehatan untuk para programmer. Kita akan berbicara mengenai tips terbaik, ya berdasarkan pengalaman saya tentunya, agar kita tetap fit dan kita tetap sehat di tengah tumpukan kode-kode yang telah kita buat. Sebelum mulai, alangkah baiknya apabila saya jelaskan dulu daftar isi dari video kita kali ini. Dengan mengetahui daftar isi, minimal teman-teman bisa tahu dengan meluangkan waktu akan mendapatkan penjelasan apa saja. Pertama, kita akan jelaskan mengenai penyakit-penyakit yang sering muncul, yang sering diderita oleh para programmer. Kedua, akan saya jelaskan mengenai infografik dari jenis penyakit-penyakit yang sering muncul berdasarkan hasil data penelitian para ahli yang dirangkum dalam sebuah website kesehatan. Ketiga, akan saya jelaskan juga ini mengenai pengaruh stres terhadap penyakit-penyakit yang muncul. Di sini harusnya kita tahu bahwa stres ini adalah sumber utama atau pemicu pertama akan munculnya penyakit-penyakit lainnya. Keempat, akan saya jelaskan juga berdasarkan pengalaman. Kalau yang 2-3 adalah berdasarkan data. Keempat adalah berdasarkan pengalaman yang dinasikan dengan data tadi, yaitu penyebab utama kesehatan pada teman-teman programmer atau teman-teman developer. Kelima, solusi yang bisa kita lakukan untuk minimal bisa mencegah supaya masalah kesehatan tersebut bisa kita jaga dari awal supaya tidak muncul. Kenapa? Karena kalau menjaga kesehatan itu lebih mudah daripada kita untuk keluar dari permasalahan penyakit. Nah, kalau sudah
kambuh penyakit, yaitu memang solusinya ya berobat gitu ya. Dan di sini bukan video untuk menjelaskan bagaimana kita bisa sembuh atau berobat. Kenapa? Karena memang saya sendiri bukan praktisi kesehatan. Selanjutnya dari solusi tersebut kita juga akan bicara mengenai tips-tips yang bisa kita lakukan dalam menjaga atau mencegah supaya kita selalu bisa tetap sehat gitu ya. Ketujuh, ini kita akan bahas mengenai hormon kebahagiaan. Dengan mengetahui hormon-hormon ini dan nanti kita tahu aktivitas apa saja yang bisa membuat pengeluaran hormon ini semakin besar. Nah, dengan semakin banyaknya hormon kebahagiaan ini, ya, maka harusnya bisa dapat mengurangi, mereduksi stres yang kita derita. Kedelapan, ini sangat penting dan salah satu key dari penjelasan kali ini. Karena apa? Karena berhubungan dengan kebiasaan dalam engineering proses yang ternyata ada jenis engineering proses, yaitu agile proses, yang dia relatif lebih ramah terhadap kesehatan. Dan terakhir, kesembilan adalah kesimpulan dan penutup. Yuk kita mulai penjelasannya satu persatu. Berdasarkan data yang saya kumpulkan di tahun sekitar 2017, kebetulan waktu itu memang saya lagi mencari data untuk memberikan sharing session kepada teman-teman atau tim engineering saya. Hal ini dilakukan sebagai kewajiban saya untuk memberikan sebuah culture atau sebuah environment yang peduli terhadap kesehatan dari tim programmernya. Nah, di waktu itu saya mendapatkan data informasi dan saya rasa masih relevan sampai sekarang. Ternyata penyakit yang sering muncul di dunia coding atau penyakit-penyakit yang umum diderita oleh teman-teman para programmer dan developer itu bisa dikelompokkan ke dalam 5 kategori atau 5 permasalahan. Kesatu adalah masalah pencernaan, termasuk ya di dalamnya sakit perut, asam lambung, MAH, dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh pencernaan. Kedua adalah masalah dengan metabolik atau metabolisme dan masalah mengenai aliran darah dan kardiovaskular. Ini suatu penyakit yang lebih tinggi keseriusannya dibandingkan dengan masalah yang pertama. Ketiga adalah masalah ergonomis. Ini ada hubungannya dengan postur tubuh mereka, mulai dari otot ataupun mungkin struktur tulang teman-teman para developer. Keempat, ini masalah penglihatan, ya. Baik itu karena mungkin terlalu sering di depan komputer gitu ya, ataupun karena ya usia lah ya, seperti saya karena memang usia sudah mulai cukup tua sehingga membutuhkan alat bantu penglihatan rabun dekat sehingga dibutuhkan bantuan kacamata. Ada juga teman-teman yang memang seperti silindris ataupun mungkin rabun jauh gitu ya. Nah, keempat adalah masalah tidur. Nah, 5 masalah ini adalah penyakit yang umum diderita oleh para developer. Nah, saya sendiri sebagai informasi aja kepada teman-teman memiliki masalah di nomor 1, memiliki masalah di nomor 4, dan memiliki masalah di nomor 5. Waktu itu mencoba keluar dari kondisi kesehatan yang tidak baik dan alhamdulillah dengan perjuangan yang berat gitu ya, saya berhasil sembuh dari masalah-masalah pencernaan, bahkan saya sembuh dari GERD. Nah, disinilah saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semua
apalagi para programmer yang masih muda gitu ya, masih junior, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dirasakan yang pernah dilakukan oleh saya. Sehingga mereka memiliki tingkat kualitas hidup yang cukup baik dengan kesehatan yang cukup baik. Nah, lalu eh, bukan berdasarkan pengalaman saya aja, ternyata berdasarkan data informasi yang saya kumpulkan, ya, salah satunya dari eh, website ini ya. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya di deskripsi. Ternyata memang penyakit-penyakit para profesional di dunia teknik informasi itu rata-rata berpusat di masalah otot dan tulang gitu ya, lalu hipertensi atau darah tinggi, diabetes, masalah pencernaan, ya semua yang berhubungan dengan pencernaan, lalu depresi dan obesitas. Nah, ini data yang didapatkan oleh sebuah departemen di India, ya, departemen di India yang memang mengumpulkan informasi dari berbagai profesional teknik informasi, ya, yang bekerja di teknik informasi. Nah, kalau detail penelitiannya seperti ini. Pertama, desain studinya itu mereka melakukan pilot project atau studi awal dengan 30 karyawan IT dulu. Setelah itu baru mereka mengumpulkan dari 1.000 karyawan teknik informasi. Nah, sebelumnya tentunya mereka sudah melakukan persetujuan etis, artinya telah mendapatkan persetujuan dari komite etik, ya, komite etik India, dan izin tentunya dari peserta. Lalu kriteria partisipannya rata-rata memang yang sudah bekerja di dunia IT minimal selama 2 tahun. Dan mereka tentunya mendaftar secara sukarela. Jadi kalau yang baru setahun tuh mungkin masih dirasa adem-adem saja mungkin ya. Baru yang sudah 2 tahun ke atas, mereka sudah mulai banyak merasakan problematika mengenai kesehatan mereka. Nah, metode pengumpulan datanya, mereka melakukan kuesioner, ya, mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai riwayat kesehatan, pola diet mereka, gaya hidup, dan skor stres. Nah, skor stres ini dihitung berdasarkan standar Holmes dan Rahe, ya. Kalau teman-teman psikologi atau mungkin psikotes gitu ya, saya kurang tahu, tapi yang teman-teman yang berfokus untuk membantu kita gitu ya, supaya tidak bisa terlepas dari depresi dan stres, biasanya menggunakan skala ini. Nah, selain itu penelitiannya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang dilakukan untuk semua peserta. Nah, ternyata temuannya seperti ini. 56% ini mereka melaporkan gejala yang berhubungan dengan otot dan tulang. Nah, ini mungkin eh, diakibatkan oleh postur tubuh ketika mereka bekerja gitu ya, terlalu banyak duduk, lalu di depan komputer terus, lalu posisi dari tangannya juga yang memegang keyboard. Jadi rata-rata bermasalah di tulang dan otot. Selanjutnya 22% dari 1.000 tadi didiagnostik ternyata memiliki hipertensi yang walaupun baru baru hipertensi ya, bukan hipertensi yang sudah lama gitu ya. Mereka menderita baru masuk ke penyakit hipertensi. 10% dari 1.000 karyawan ini menderita diabetes, lalu 36 mengalami masalah pencernaan, 54% melaporkan depresi, kecemasan, dan susah tidur. Lalu 40% ini tergolong obesitas. Ini dilaporkan oleh Department of General Medicine di India di tahun 2014. Nah, dari informasi ini kita bisa
mendapatkan kesimpulan nih teman-teman. Jadi kalau melihat banyaknya persentase ya, sekitar 56 itu mereka memiliki gejala postur tubuh, ini berarti lebih dari setengah programmer itu selalu mengalami masalah pada otot dan sendi mereka, ya, dan tulang tentunya, seperti nyeri punggung, leher atau tangan. Nah, masalah ini seringkali disebabkan oleh posisi duduk yang tidak ergonomis, ya, bangkunya kurang bagus gitu ya, atau posisinya tidak pas. Bahkan mungkin mereka juga sering bekerja di kursi yang untuk istirahat gitu ya, sambil rebahan, sambil berbaring, sehingga mengakibatkan permasalahan-permasalahan mengenai sendi otot dan punggung ini. Oke. Selanjutnya, 22% didiagnosis dengan hipertensi baru. Nah, sekitar 1 dari 5 programmer ternyata didiagnostik menderita tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini tentu dapat meningkatkan resiko penyakit yang cukup berbahaya, yaitu jantung dan stroke, seringkali terkait dengan gaya hidup yang tidak aktif atau memang terlalu banyak stres. Selanjutnya, ini 10% mereka menderita diabetes. Nah, ini menunjukkan bahwa ya 10 programmernya punya penyakit diabetes yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, ya termasuk pola makan yang buruk, lalu kurangnya aktivitas fisik. Nah, diabetes dapat mempengaruhi kontrol gula darah dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, kenapa? Karena berdasarkan pengetahuan saya, diabetes ini adalah sumber untuk penyakit-penyakit selanjutnya. Jadi, awalnya diabetes, tetapi nanti bisa menjadi ke ginjal, ke paru-paru, ke jantung, dan bahkan ke otak, gitu ya. Karena diabetes ini nanti mengakibatkan permasalahan sistemik metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya ini 36 mengalami permasalahan di pencernaan, termasuk kadar lemak juga yang tinggi dalam darah, termasuk juga kolesterol, trigliserida yang tidak seimbang. Nah, ini saya pernah mengalaminya, teman-teman. Ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, dan angka 36 ini termasuk angka yang banyak ya, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Lalu 54 mereka itu melaporkan depresi. Ini lumayan cukup banyak ya, hampir setengahnya berarti mereka selalu depresi, cemas, dan insomnia. Nah, ini cukup menjadi problem, karena ya itu sulit tidur. Kalau sulit tidur udah akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ini biasanya dipicu oleh deadline yang ketat, jadi deadline-nya terus-menerus, tidak pernah henti, tekanan pekerjaan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Dan ini biasanya terpengaruh oleh culture dari company-nya atau culture dari tim engineering-nya. Terakhir, ini 40% tergolong obesitas. Nah, ini menunjukkan bahwa lumayan banyak yang 40 programmer berat badannya meningkat dikarenakan mungkin mereka sambil bekerja tidak sadar mengemil gitu ya, kurang gerak, akibatnya tadi obesitas. Nah, ini adalah penjelasan dari data yang tadi ya, data yang dihasilkan dari penelitian Department of General Medicine. Nah, selanjutnya teman-teman, di sana disebutkan bahwa rata-rata stres ini menjadi masuk awal dari penyakit-penyakit yang tadi. Nah, di sini juga dilaporkan pengaruh stres terhadap penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, lipid dan pencernaan, lalu otot dan tulang, depresi, dan obesitas. Nah, ini cukup sangat tinggi, dan ternyata memang stres ini yang paling berpengaruh terhadap kesehatan berdasarkan data-data yang kita punya ini. Nah, kalau saya jelaskan lebih detail lagi, hubungan antara stres dan gangguan metabolik. Jadi,
skor stres dan kesehatan ini ternyata cukup tinggi. Jadi karyawan yang mengalami diabetes, hipertensi, permasalahan dengan kadar lemak gitu ya, pencernaan dan obesitas, mereka memiliki skor stresnya tinggi. Jadi di antara orang-orang yang memiliki penyakit tadi, ternyata skor stresnya itu tinggi. Nah, di sini juga di apa ya? di diakibatkan mungkin pola makan buruk, kurangnya aktivitas fisik. Tetapi skor stresnya hampir rata-rata tinggi. Selanjutnya, urutan penyakit metabolisnya itu rata-rata karyawannya skor stresnya tinggi. Lalu setelah itu mereka mengalami permasalahan dengan lemak ya sebagai kondisi paling umum, lalu diikuti oleh hipertensi dan diabetes. Jadi di sini jelas awal masuknya itu dari stres dulu. Setelah stres muncullah gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang lain. Nah, berdasarkan analisis ya yang disampaikan di website tersebut juga, ketika menggunakan skala Holmes dan Rahe, ternyata yang skor stresnya di atas 300 itu sangat berisiko terhadap penyakit. Skor antara 150 sampai 299 resiko sedang, dan yang kurang dari 150 ya resikonya itu cukup sangat sedikit. Nah, ini kesimpulan pertama. Jadi informasi ini menunjukkan pentingnya sebagai manajemen ya, pentingnya manajemen stres dalam konteks kesehatan kerja, khususnya dalam mencegah dan mengelola gangguan metabolik di kalangan karyawan. Stres yang tidak terkelola dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik ya, seperti hipertensi, diabetes, gangguan lemak ya, lemak tinggi. Oleh karena itu, kalau perusahaan memahami cara mengukur tingkat stres dan dampaknya terhadap kesehatan, harusnya organisasi, manajemen, dan perusahaan itu dapat lebih aktif dalam mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan. Nah, ini penting, kenapa? Karena kalau berdasarkan pengalaman saya, eh, tingkat quality mereka dalam mental dan kesehatan ini ternyata langsung berkorelasi terhadap kualitas dari produk atau kode yang dihasilkan. Teman-teman yang sehat secara fisik dan mental itu akan menghasilkan kode yang lebih baik dan kode yang lebih kurang bugnya. Selain dibandingkan dengan teman-teman yang mereka mentalnya kurang bagus gitu ya, lalu sering sakit-sakitan, ternyata memang hasil dari pembuatan kodenya itu memiliki kualitas yang cukup jelek atau banyak bug di mana-mana. Nah, kalau saya coba rumuskan ya berdasarkan informasi tadi serta pengalaman yang saya eh, rasakan, jadi penyebab utama masalah kesehatan para developer itu ya sebenarnya ada di tiga kasus ini. Satu adalah stres yang berkelanjutan. Kedua, kurangnya aktivitas fisik. Ya, merekanya terlalu banyak duduk, kurang gerak, ya gitu. Jadi terlalu fokus bekerja, lupa akan aktivitas fisik lainnya. Dan yang ketiga adalah benar-benar terlalu banyak duduk. Oke, nah solusi as individu. Jadi saya tidak akan membahas dahulu mengenai solusi apa yang harus dibuat atau direncanakan oleh manajemen. Tetapi ini lebih mengarah ke solusi as individu, ya kita sebagai individu programmer. Pertama adalah kita harus gerak, gerak, dan gerak. Kedua, kita harus menjaga level stres kita menjadi lebih baik gitu ya. Level stresnya itu kita harus bisa memaintenance dan kita harus tahu bahwa diri kita itu stres. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa dirinya tidak stres, padahal ternyata kalau kita masuk ke psikotes, ternyata stresnya tuh tinggi.
Jadi kita harus tahu kapan kita stres dan kita harus tahu bagaimana kita bisa memaintenance stres tersebut. Dan akan kita coba jelaskan di video kali ini juga ya. Lalu terapkan kebiasaan mindful eating ya. Jadi ketika makan itu kita harus fokus. Jangan sampai rutinitas makan ini masuk ke rutinitas kerja. Artinya teman-teman kerja di tempat makan sehingga lupa mungkin sudah habis 2 piring, 3 piring gitu ya, sehingga makannya tidak terkontrol. Ya termasuk kita juga harus bisa mengontrol diet kita. Jadi pola ngemil kita harus kita rubah dari mengemil yang memberikan banyak karbo ke mengemil yang sehat ya, mengemil buah-buahan ataupun makanan-makanan yang eh, memiliki tingkat kesehatan lebih bagus. Selanjutnya adalah harus meningkatkan kualitas tidur. Karena kalau tidurnya berkualitas, biasanya kesana-kesananya juga akan semakin baik. Lalu selanjutnya sosialisasi, dan ini harus sering dilakukan. Kenapa? Karena rata-rata para developer itu memang mereka suka menyendiri gitu, lupa sosialisasi. Nah, orang yang bisa bersosialisasi bukan berarti mereka harus pintar, cerdas, bersosialisasi, tetapi mereka harus ada waktu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, atau setidaknya mereka memiliki kegiatan di luar pekerjaan mereka. Lalu kalau dimungkinkan, kalau kalau sangat penting, teman-teman juga harus mengunjungi profesional kesehatan, dokter, para psikolog gitu ya, untuk bercerita atau mengadukan keluhan-keluhan yang mereka rasakan. Selanjutnya, gunakan juga teknologi. Kenapa? Karena dengan teknologi ini kita bisa memantau kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan kita yang lain ya. Yang di atas kayak kalau kita kurang gerak, sekarang sudah banyak jam tangan yang bisa disetting, misalkan 1 jam sekali mengingatkan kita untuk bergerak. Bahkan banyak juga jam-jam yang sudah bisa mengetahui tingkat stres, bahkan mengetahui detak jantung, tekanan darah, dan lain-lain. Oke, nah ini tips sedikit berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, yaitu yang gerak ya, gerak, gerak, dan gerak. Jadi teman-teman harus banyak gerak. Dengan cara apa? Pertama, selalu menjadwalkan peregangan. Nah, peregangan ini mungkin bisa dijadwalkan 10 menit sekali. Teman-teman di meja atau di kursi melakukan peregangan otot gitu ya, supaya tidak terlalu kaku. Selanjutnya, rutin berolahraga. Nah, ini disarankan teman-teman seminggu sekali minimal sekitar 1 jam itu harus olahraga. Olahraga baik itu misalkan gerak ya, apa, jalan, lari, ataupun ya olahraga-olahraga yang apa ya istilahnya itu angkat beban. Itu silakan teman-teman pilih. Nah, kalau saya sendiri ketika memperbanyak gerak, jadi selalu menjadwalkan misalkan kalau di jam istirahat, saya selalu berusaha makan itu keluar. Apalagi kalau teman-teman yang misalkan muslim gitu ya, berusaha kalau sholat itu cari ke musola gitu ya, jangan di kantor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman ada gerak. Bahkan kalau saya sendiri biasanya membiasakan kalau pagi-pagi memang suka eh, datang ke kantor menggunakan kendaraan ya. Misalkan kalau lagi kos di Jakarta, saya menggunakan Gojek, tetapi pulang saya biasanya jalan kaki. Jadi eh, setidaknya selalu ada olahraganya. Oke, gunakan teknologi ya tadi, teman-teman gunakan teknologi-teknologi yang bisa memantau teman-teman itu belum gerak ya. Jadi bisa mengingatkan teman-teman kapan harus melakukan gerak. Kedua, ini mengenai maintenance dari stres. Jadi teman-teman harus perbanyak rekreasi. Kenapa? Karena ini penting. Kalau teman-teman tidak senang rekreasi, saya yakin stresnya itu akan menumpuk. Nah, rekreasi ini tidak harus selalu kita melakukan tamasya gitu ya. Teman-teman
melakukan hobi pun itu sebenarnya melakukan rekreasi. Main game, lalu misalkan bermain musik gitu ya, mendengarkan musik. Ya, kalau rekreasi mungkin itu bisa kita lakukan sebulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali gitu ya. Selanjutnya adalah yang terpenting berdasarkan pengalaman saya adalah teman-teman harus biasa minum vitamin B kompleks. Ya, selain vitamin C, vitamin B kompleks ini penting bagi para pekerja yang benar-benar mengandalkan otak. Kenapa? Karena stres itu kan rata-rata muncul dari otak. Nah, B kompleks ini dia itu sebenarnya penjaga stres. Nah, kalau kata dokter-dokter dan ahli gizi yang pernah saya datangi dan pernah saya tanya ilmunya, vitamin blok B kompleks ini akan menjaga kita dari stres. Jadi kalau kita terpapar oleh stres, nah biasanya B kompleks ini yang menahan dulu. Jadi ada stres masuk, nah, B kompleksnya bekerja. Nah kalau B kompleksnya sudah hilang, sudah habis, terkikis oleh stres tadi, nah baru masuklah ke tubuh impact dari si stresnya tadi. Jadi gunakan usahakan minum vitamin B kompleks, tetapi B kompleksnya yang ukurannya cukup tinggi. Jangan meminum B kompleks yang misalkan cuma 5 miligram gitu ya, seperti vitamin IP. Jadi usahakan beli vitamin B kompleks yang bermerek. Kalau saya minimum 50 miligram. Kenapa? Karena B kompleks ini kalau masuk ke tubuh, dia itu akan dilibas dulu oleh asam lambung. Nah, kalau kecil, maka dia itu akan habis terkikis oleh asam lambung. Nah, kalau cukup besar, misalkan 50 miligram, ketika masuk ke dalam tubuh, walaupun di eh, apa ya, dikena oleh asam lambung, tetapi masih ada sisanya yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi itu penting sekali ke teman-teman untuk membiasakan minum vitamin B kompleks sebagai penjaga dari stres. Selanjutnya, jangan terlalu memikirkan dan tidak bisa rilis stres. Nah, saya dulu di awal-awal bekerja memang benar-benar orangnya overthinking gitu ya. Sampai ke rumah aja masih memikirkan pekerjaan. Bahkan di waktu weekend saja itu pekerjaan masih dipikirkan. Ini bukan berarti kita tidak all out di dalam pekerjaan, tetapi kita berusaha ketika memang kita sudah beristirahat, eh, beban-beban pekerjaan itu kita rilis sehingga kita bisa istirahat dengan berkualitas. Ketika masuk ke kantor baru kita pikirkan lagi. Dan biasanya justru ketika kita beristirahat gitu ya, kita tidak memikirkan, justru muncul ide-ide gagasan kreativitas yang bisa mendukung atau bisa membantu men-solve si problem yang kita hadapi. Dan ini sering sekali. Kadang kita lagi bersendiri gitu ya, lagi melamun, lalu masuk ide gagasan. Yang terakhir adalah memang harus istirahat cukup tidur. Oke, teman-teman, jadi itu tadi tips-tips untuk kita bisa lakukan ya, bisa kita kerjakan agar kita bisa selalu meningkatkan, mengoptimalkan gerak di setiap pekerjaan kita. Jadi kita bisa meluangkan waktu untuk bergerak. Kedua, itu juga merupakan tips supaya kita bisa memaintenance level stres kita. Nah, selain tips-tips ini, ya teman-teman juga bisa mencari informasi tambahan di media digital lainnya ya. Selanjutnya kita lanjut ke ilmu yang bisa kita dapatkan dari dunia kedokteran, ya, dari ilmu biologi serta dari ilmu yang diberikan oleh para psikolog atau para psikiater. Nah, sebenarnya tubuh kita itu sudah memiliki mekanisme untuk menjaga level stres kita, yaitu dengan menggunakan atau utilize gitu ya dalam bahasa kerennya hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan ini
ada 4 kategori ya berdasarkan informasi dari para ahli dan informasi yang saya dapatkan dari internet. Hormon kebahagiaan itu ada 4. Satu, dopamin. Kedua, serotonin. Ketiga, oksitosin. Dan keempat adalah hormon endorfin. Kita coba jelaskan satu persatu ya. Yang dimaksud dengan dopamin ini dikenal juga sebagai hormon rasa senang. Ini merupakan hormon dan neurotransmitter yang merupakan bagian penting dalam sistem otak kita. Hormon ini kerap dikaitkan dengan dapat merasakan rasa atau sensasi kesenangan, pembelajaran, memori serta fungsi sistem motorik. Jadi hormon dopamin ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran, terhadap daya memori kita, serta berdampak terhadap fungsi sistem motorik. Nah, hormon dopamin ini kadarnya itu akan meningkat oleh aktivitas seperti satu, olahraga, kedua, tertawa, ketiga, aktivitas memasak, dan keempat adalah aktivitas makan enak. Jadi, kalau bagi teman-teman yang senang kuliner atau senang berkeliling mencari makanan enak, nah ini salah satu hobi yang cukup sangat bagus, tetapi memang membutuhkan kantong yang tebal. Ya, tapi ya ini adalah usaha-usaha atau aktivitas yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan hormon dopamin yang akan membantu melibas stres yang kita punya. Nah, ya olahraga tadi ya, selain memang harus bergerak, kesehatan ya, kelebihan lainnya adalah menghasilkan membanjiri tubuh kita dengan hormon dopamin. Oke, selanjutnya adalah hormon serotonin. Nah, hormon ini atau hormon serotonin ini dan neurotransmitter pada hormon bahagia. Jadi, serotonin ini akan memberikan kebahagiaan. Bisa membantu meregulasi suasana hati atau mood. Ya, jadi, mood kita itu akan bagus apabila kita memiliki kadar hormon serotonin yang tinggi. Lalu menjaga tidur dan kualitas tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar, dan juga memori. Nah, hampir sama fungsinya dengan tadi hormon dopamin gitu ya, yang menjaga juga memori, pembelajaran, sistem motorik, tetapi ini merupakan hormon rasa senang, sedangkan ini adalah hormon kebahagiaan. Lalu, aktivitas apa saja yang bisa meningkatkan hormon serotonin ini? Salah satunya adalah mendengarkan musik, atau bagi orang yang beragama mungkin mendengarkan musik-musik religi, atau bagi muslim bisa mendengarkan bacaan Al-Quran ya, seperti murotal. Kedua, melakukan message nih. Jadi diurut, akupuntur, dan bekam. Ini akan membanjiri tubuh Anda dengan hormon serotonin. Ketiga, jalan-jalan. Dan keempat, berjemur. Nah, kalau teman-teman bisa mengoptimalkan dengerin musik, message, jalan-jalan, dan berjemur, maka hormon serotonin dalam tubuh kita akan selalu tetap tinggi. Selanjutnya, ketiga adalah hormon oksitosin. Nah, ini terkenal juga dengan sebutan sebagai hormon cinta. Oksitosin ini merupakan hormon penting yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia, yaitu kelahiran, menyusui, dan ikatan kuat antara orang tua dan anak, atau antara pasangan suami istri ataupun mungkin pasangan hidup. Hormon ini juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan, empati, dan ikatan dalam hubungan. Nah, biasanya
kadar oksitosin akan meningkat melalui apeksi fisik, artinya melalui aktivitas yang berhubungan dengan fisik, sentuhan, belayan, dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Hormon ini akan meningkat, ya satu, yang sudah halal gitu ya, berciuman. Kedua, bersantai bersama pasangan. Ketiga, bersantai bersama keluarga. Keempat adalah bagi yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri. Nah, empat hal ini akan membantu level hormon oksitosinnya menjadi meningkat. Nah, kalau ada orang yang rasa percaya dirinya rendah, empatinya tidak ada, nah itu mungkin Anda belum berkeluarga, belum punya pasangan, sehingga ya aktivitas yang menghasilkan hormon oksitosin ini sangat rendah. Lalu terakhir, teman-teman, ini adalah hormon endorfin. Nah, endorfin ini merupakan pereda rasa nyeri yang alami diproduksi oleh tubuh kita ya sebagai respon dari perasaan stres atau ketidaknyamanan. Nah, kadar endorfin ini biasanya akan meningkat saat seorang melakukan sejumlah aktivitas tertentu. Ya, salah satu makan, kedua olahraga, tiga yang hampir sama dengan yang hormon oksitosin adalah hubungan suami istri. Nah, jadi apabila teman dalam keadaan sakit gitu ya, mungkin bisa pilih kalau tidak makan ya olahraga atau bercengkrama dengan pasangannya. Nah, ini akan meningkatkan hormon endorfin. Nah, apabila kita sudah mengetahui jenis-jenis hormon ini dan sudah tahu bagaimana cara supaya hormonnya ini meningkat, ya saya yakin teman-teman sudah lebih bisa, lebih mampu menjaga pemaintanan level stresnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir sebelum kesimpulan dan bagian yang cukup sangat penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya, ternyata terdapat sebuah engineering proses atau sebuah SDLC yang relatif lebih ramah terhadap kesehatan. Saya tidak tahu apakah teman-teman agil praktisi di luar bisa melihat ini atau belum, tetapi yang saya rasakan ternyata agil itu lebih ramah terhadap kesehatan dibandingkan dengan engineering proses atau SDLC yang lainnya. Nah, salah satu premisnya atau salah satu latar belakang dan pendukung kesimpulan saya bahwa agil itu ramah kesehatan, satu, bahwa turunkan tingkat stres dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang kecil itu memang nyata ya, dan secara logika pun seperti itu. Nah, ketika kita mempunyai pekerjaan yang besar dan kita dapat memecah pekerjaan yang besar itu ke dalam beberapa bagian pekerjaan yang kecil-kecil, lalu kita eh, menyelesaikan bagian yang kecil itu, maka biasanya ketika kita mengerjakan suatu yang kecil itu kan akan cepat selesai. Dengan cepat selesainya, maksudnya itu satu persatu pekerjaannya ya, akan cepat selesai, maka kita memiliki tingkat stres yang cukup kecil. Nah, berbeda dengan pekerjaan yang tidak bisa kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, maka di dalam benak kita akan selalu berpikir bahwa beban kerjanya ini akan selalu besar. Nah, berbeda ya dengan yang tadi pikiran kita melihat bahwa oh ini porsi sebagian, porsi sebagian, porsi sebagian. Nah, eh, jelas beban mental berkurang karena setiap tugas tadi bisa lebih mudah ditangani dan cepat diselesaikan. Nah, ini contoh dari implementasi engineering proses menggunakan Agile ya. Baik itu menggunakan Scrum atau
Kanban. Yang jelas bukanlah engineering proses waterfall. Nah, di sini kita bisa lihat satu pekerjaan, ya kita sering menyebutnya mungkin satu story, itu dipecah menjadi beberapa task ya, atau beberapa subtask. Bahkan beberapa subtasknya ini bisa didistribusikan bukan hanya ke satu orang, tetapi bisa didistribusikan ke beberapa orang. Semakin kita detail memecah sebuah tugas, sebuah story, maka beban kerjanya itu menjadi lebih sedikit dalam satu saat gitu ya. Nah, itu adalah premis atau latar belakang pemikiran pertama. Jadi Divide et Impera itu lebih bagus daripada kita menyelesaikan pekerjaan langsung segelondongan besar. Selanjutnya efek salah satu efek positif dari tadi kita memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil, maka kita akan senang, akan sering melakukan, bisa memindahkan pekerjaan ke daerah dan dengan sangat cepat. Ya, efek positifnya apa? Efek positifnya kita akan sering merasakan atau mendapatkan hormon kebahagiaan dikarenakan ketika kita menggeser ke dan, kalau berdasarkan pengalaman saya, maka perasaan senang itu bermunculan. Jadi kalau ada tas yang besar, lalu ada 10 sub tas atau ya sub rutin dari story, maka kita akan mendapatkan 10 kali menggeserkan dan. Semakin sering kita ke dan, maka ya kita akan mendapatkan sering replacement terhadap hormon kebahagiaan. Artinya sebelum stresnya meningkat, keburu kereduksi oleh kebahagiaan yang keluar ketika kita menggeserkan ke kolom dan. Nah, kalau di jenis engineering proses yang lain, itu kan biasanya kita menumpuk pekerjaan gitu ya, hampir seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, baru kita bisa menggeser ke dan. Maka ya bisa dibayangkan, stresnya itu kan ditahan sedemikian lama, baru rilis di 3 bulan gitu ya, baru bisa gitu di 3 bulan. Jadi semakin sering Anda menggeser ke dan, maka semakin sering Anda mendapatkan hormon kebahagiaan. Nah, ini ada syaratnya. Berarti kita itu memerlukan praktis engineering proses yang benar. Walaupun sudah menggunakan agile, tetapi Anda tidak mengerjakan agile prosesnya dengan benar, artinya mungkin malas menggeser tas gitu ya, malas menyelesaikan tas ke dan gitu kan, atau memang terdapat banyak blocking yang tidak ditanggulangi oleh Anda ataupun tim serta oleh engineering leader Anda, ya berarti Anda dan tim itu belum melaksanakan agile proses dengan benar. Sehingga ya tidak bisa mendapat manfaat positif dari engineering proses yang bisa mensupport kesehatan Anda. Nah, ini pun didukung oleh mungkin bukan inspirasi ya, mungkin salah satu pengalaman juga. Nah, ini seperti yang salah satu inspirator terkenal dari luar negeri yang bernama Simon Sinek, dia menyatakan bahwa stamina itu sebenarnya berhubungan dengan seberapa cepat kita refresh, bukan berhubungan dengan seberapa lama atau seberapa besar kekuatan kita. Nah, kalau kita misalkan memiliki kekuatan misalkan 100 tas, nah sebenarnya bukan berarti besarnya, tetapi yang paling bagus, yang paling benar itu adalah seberapa cepat kita bisa refresh. Nah, maka ini kan tadi sejalan dengan tadi tas-tas yang kecil. Jadi kalau kita semakin cepat
refresh, berarti belum full saja kita sudah sudah terisi lagi bensin terhadap daya tahan stresnya. Nah, ini salah satu nature dari alam itu seperti itu ya. Semakin cepat kita isi, maka semakin kita punya persediaan ketahanan terhadap stres. Bahkan di dalam dunia programmer juga ya, ada yang istilah tuh garbage collection gitu ya, kemampuan untuk membersihkan sampah memori. Nah, berbeda dengan yang membersihkannya itu setelah besar dengan yang membersihkannya itu misalkan jeda waktu 1 menit sekali, tetapi membersihkannya ukuran kecil-kecilnya itu berbeda. Terhadap CPU-nya juga menjadi lebih ramah gitu ya, tidak terlalu berat bebannya. Terhadap memori juga lebih ramah. Mesin aja membutuhkan proses increment atau batch ya, tidak mengerjakan langsung besar. Apalagi tubuh manusia yang memang dirancang pasti ada saatnya kita capek, ada saatnya stamina kita berkurang. Jadi sekali lagi, stamina itu berhubungan dengan seberapa cepat kita bisa isi ulang atau refresh, bukan berbicara mengenai seberapa besar kekuatan atau daya tahan kita. Lalu ini perlu juga ya berhubungan dengan menjaga stamina tadi, refresh tadi. Berarti istirahat singkat secara berkala ini membuat stamina lebih konsisten. Karena apa? Karena cepat mengembalikan fokus dan energi. Itu teman-teman penjelasan saya mengenai penyakit-penyakit yang sering diderita oleh para software developer. Setelah saya juga berikan data-datanya, ya hasil penelitian, lalu data-data berdasarkan pengalaman saya, lalu solusi dan tips yang bisa kita kerjakan, lalu ini sebagai kesimpulan bahwa kita itu sebenarnya bisa mengatur kapan kita bisa merilis stres kita. Ya, dengan cara agile proses, kita punya kesempatan untuk bisa merilis stres kita tiap hari dengan cara kita dan pekerjaan yang telah kita bagi-bagi menjadi lebih kecil tiap hari. Lalu istirahat malam, tidur juga itu merupakan cara kita refresh harian. Nah, selain refresh harian, kita juga punya cara refresh mingguan gitu ya. Artinya, Sabtu Minggu harus diisi oleh teman-teman untuk keluar dari rutinitas kerja. Kerja biasa gitu ya. Jadi kerjakan hobi lebih dekat dengan keluarga ataupun kalau memang ada kesempatan teman-teman bisa mengisi hal-hal yang lain, main game dan lain-lain. Lalu kita juga harus punya refreshing yang sifatnya bulanan gitu ya. Bulanan atau mungkin per 6 bulan, yaitu teman-teman bisa menjadwalkan untuk bertamasya ke daerah-daerah yang memang ingin teman-teman kunjungi. Jadi ada refresh harian, ada refresh mingguan, dan ada refresh yang mungkin ukurannya beberapa bulan. Ya, bagi orang yang bukan mungkin ya, yang religius gitu, ya baik itu Muslim dan non-Muslim. Nah, kalau non-Muslim itu sebenarnya kita sudah punya 5 waktu yang apabila teman-teman lakukan dengan benar, itu bisa merefresh kita sehari itu 5 kali. Sekian, teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini cukup, ya bukan cukup, saya rasa sangat berguna, yang bisa teman-teman praktekkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun apabila ada permintaan untuk kita ngebahas culture atau membahas engineering proses serta leadership, ya selain berhubungan dengan programmer, ya teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.